Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengarnya. He's beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya membawa kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu tadi. Saya mendengar berita ini dari berita BBC London di Bali. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera melaksanakan proklamasi. Itu benar, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi kita juga tidak ingin kemerdekaan kebangsaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan adalah hak persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua harus meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang secepat mungkin. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Saiful Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56, Jakarta. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu Anda, kami membawa kabar bahagia, Bung. Itu mari masuk. Silakan duduk. Kabar penting apa yang kalian maksud? Begini Bung, kami mendengar bahwa berita Jepang telah menyerah kepada sekutu tadi dari berita BBC London di Bandung. Kemudian kami para golongan muda telah berkumpul dan melakukan rapat. Dan hasilnya semuanya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicara ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan haruslah hasil dari usaha rakyatnya sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI, karena PPKI adalah badan yang mengurus bangsa ini. Harus menunggu Jepang dalam memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung, kita pasti bisa. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Sedangkan Jepang sendiri sudah kalah dalam perang dunia. Mana bukti kekuatan yang kalian perjuangkan itu? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan para anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana bisa kita menjadi negara yang besar? Jika begitu, izinkan kami merenung dan memikirkannya dulu. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Ir Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan akar permasalahan tersebut. Bagaimana Ibu? Para golongan muda meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus merencanakan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang, kalau tidak semuanya akan berantakan. Berarti kita semua sudah sepakat.
Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusul strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa saudara datang sepagi ini? Aku bermaksud membawa Bung Karno untuk mengikuti kami ke tempat pengasingan. Pengasingan apa yang kalian maksud? Saya akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara, agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Baiklah, kita bersiap dulu. Kami kembali bermaksud untuk mengajak saudara agar ikut bersama kami ke tempat pengasingan. Pengasingan apa yang kalian maksudkan? Tenang saja, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakan kepadaku, di mana keberadaan mereka? Maka aku akan menjamin keselamatan mereka. Jika mereka berada di Jakarta, maka aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada 17 Agustus besok, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Kalian semua baik-baik saja. Lalu gimana keputusannya? Bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok di Jakarta sudah bersiap? Baiklah. Baiklah, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita akan membicarakan teks proklamasi untuk kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi mereka tahu kita akan melepaskan proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda. Baiklah Bu, saya setuju. Kita akan datang ke rumahnya malam ini. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita membicarakan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Silakan masuk. Sebenarnya, saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan saja pergunakan ruangannya. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar, saya akan mengambilnya dulu. Bagaimana cara menandatangani naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti ketika mereka menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti ini harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta?
sebagai wakil dari Indonesia. Ya, usulan yang sangat bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik? Ada. Mari kita sini. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Setelah usai perundingan di Laksamana Meida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, itu semua berkat Gusti Allah, Pak, yang telah memberikan jalan kepada kita untuk memproklamasikan bangsa ini. Oh ya, apakah kalian sudah memiliki rencana bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Tapi, kan kita belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana kalau ibu saya yang menjahitkannya. Tapi, Ibu cuma memiliki kayu warna merah dan putih. Apa itu tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah dengan sederhana, yang penting kita ada niat. Baik, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih. Baiklah, Bapak bersiap-siap saja sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Muti, tolong kibarkan bendera ini setinggi-tingginya sebagai tanda Indonesia telah merdeka. Baik, Bung. Tapi saya serahkan bendera ini kepada Latif dan Suhud. Biarkan mereka yang mengerek. Saya hanya serahkan saja. Baiklah, laksanakan. Siap, laksanakan. Latif, Suhud. Tok, Baik, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang disingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.